يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Teman-teman sekalian, para aba dan ummahat, wali murid maupun kaum muslimin yang Allah Ta'ala muliakan dan berkati kehidupannya. Ini adalah kajian secara tematik berkaitan dengan masalah keluarga, terutama pendidikan dan tarbiyah Islamiyah mengenai anak-anak. Yang juga tentunya mentarbiyah anak membutuhkan sebelumnya mentarbiyah diri sendiri, ya kita sebagai orang tua yang Allah Ta'ala titipkan amanah yang besar, yaitu putra ataupun putri. Kajian ini diselenggarakan oleh Yayasan Sahabat Sunnah, yang mana Yayasan Sahabat Sunnah ini memiliki sekolah tahfidz Ibnu Katsir, ya nama sekolahnya Sekolah Tahfidz Ibnu Katsir, sehingga kita berkolaborasi antara tim kami dengan Majelis Ta'lim Ibnu Katsir berlokasi di Cilangkap, Jakarta Timur, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cilangkap, Jakarta Timur. Yang mana alhamdulillah sekolah ini adalah sekolah tahfidz rintisan dari beberapa ikhwah dan juga dibina oleh beberapa asatidzah sunnah, yang kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sekolah ini di antara sekolah-sekolah unggulan, baik dari segi keberkahan, tarbiyah, pendidikan, tahfidznya, keilmuannya, dan juga nanti insyaallah lulusan-lulusannya. Ya, jadi ini adalah kajian kolaborasi antara tim kami dengan Majelis Ta'lim ataupun Sekolah Tahfidz Ibnu Katsir, ditujukan untuk para wali murid dari sekolah ini maupun atau dari santri-santri atau sekolah atau murid di sekolah ini, ataupun dari siapapun dari kaum muslimin yang ingin menimba manfaat dari kajian ini. Insyaallah kajian tematik family atau tematik keluarga ini, pada kali ini kita akan membahas tentang adab-adab sebelum tidur yang perlu kita ajarkan untuk anak. Kadang sebagian bapak-bapak ya itu betul-betul fokus konsentrasi di masalah politik ya, atau sebagian ibu-ibu banyak konsentrasi di masalah gosip, mengetahui gosip artis ya, dan mengira bahwasanya tema atau topik tentang apa yang perlu dilakukan sebelum tidur secara syar'i itu tema yang, kalau bahasa sekarang, tema yang receh gitu. Padahal wallahi ya ikhwas sekalian, sebelum tidur itu
ada bagian-bagian nafas-nafas tauhid yang ujung-ujungnya surga. Ibadah di sebelum tidur yang banyak diremehkan oleh baik orang tua ya apalagi anaknya, karena nggak diajarkan orang tuanya. Maka di sini kami mengajak, ya baik saya pribadi maupun dari Yayasan Sahabat Sunnah Sekolah Tahfidz Ibnu Katsir, mengajak yuk kita sama-sama menggembleng dan mentarbiyah anak-anak kita dari banyak sisi, terutama juga pada sisi apa yang mesti dilakukan oleh hamba Allah sebelum tidur. Maka saya mengambil tema ini dari kitab Mas'uliyatul Abil Muslim fi Tarbiyatil Waladi fi marhalatit tufuliyah atau fi marhalatit tufulah. Tanggung jawab bapak muslim, ya, dalam mentarbiyah mendidik anak di usia kecil, ya, di usia anak kecil, ya, yang belum baligh. Karya Adnan Hasan Saleh Baharith hafizahullah. Beliau menjudulkan buku ini Mas'uliyatul Abil Muslim, tanggung jawab bapaknya muslim, bapak muslim dalam mendidik anak. Jangan terbetik ya, mungkin terbetik ini nih. Lah yang mendidik anak kan istri saya, gitu loh. Ya itulah banyak dari mindset kita yang mendidik anak istrinya tok, gitu loh. Bapaknya udahlah nggak peduli. Salah. Bapaknya juga akan ditanya di akhirat. Maka tanggung jawab bapak juga untuk mendidik anaknya. Jadi bapak itu bukan kerjaannya leyeh-leyehan gitu loh. Di rumah tuh yang penting diservis, diambilin, pokoknya jadi raja murni. Urusan anak 100% ibunya nanti. Bukan urusan saya mau urusan mencari nafkah. Pak, itu bukan bapak namanya, itu donatur namanya. Ya kalau urusannya cuma ngasih duit doang, donatur bukan bapak. Ya, jadi sekarang kalau misalnya wali murid misalnya menyekolahkan anak di Ibnu Katsir, diajarkan di sini tahfidz, adab, akhlak, ilmu syar'i, hafalan dan seterusnya. Ya, ibunya nganterin, ya. Bapaknya nggak peduli anaknya mau jadi apa, yang penting udah disekolahin dah. Tanggung jawab saya yang penting untuk nafkahin doang. Ini bukan bapak ini. Ya, melainkan ini penyokong dana atau donatur. Maka janganlah kita bermental seperti itu. Ya, mas'uliyah kita ini sebagai bapak ini ada dan akan diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat nanti. Coba kita mulai sekarang pembahasan dari adab tidur dulu deh, yang diremehkan sebagian dari orang, bahkan oleh kita ini yang sudah dewasa. Apalagi di zaman sekarang, kita kan mau tidur nonton handphone dulu gitu loh, dibandingkan dengan doa. Ayo kita sekarang pelajari, baik kita sebagai orang tua, untuk diajarkan kepada anak-anak kita. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan dan manfaat. Dikatakan oleh beliau, hafizahullah, oleh penulis, "Linnaumi adabuhu allati yahrusul walidu ala ta'widi waladihi 'alaiha." Tidur dalam Islam, tidur itu punya adab-adab yang seorang walid, seorang bapak atau ibu hendaknya berhasrat untuk membiasakan anaknya menerapkan etika dan adab tidur. Kenapa? Liyahsula lahu ittiba'us sunnati wa rahatul jismi wal istifadati min awqatin naumi wa husulil maqsudi minha. Agar terhasilkan dari menjelang tidur itu ittiba' sunnah, mengikuti sunnah, jismnya rehat, yaitu jasmaninya itu enak, dan mengambil faedah dari waktu-waktu tidur. Ya. Kama anna hunaka qadaya laysat minas sunnati yahrisul abu ala himayati waladihi minha. Sebagaimana pula ada beberapa masalah-masalah yang bukan merupakan sunnah Nabi, yang seharusnya bapak itu berhasrat untuk menjaga anaknya dari hal-hal tersebut. Ya, jadi tema kita nih menarik sebenarnya. Menarik karena ya keseharian kita. Maka ini nasihat buat anak dan juga buat siapapun yang mendengar ya. Baik yang ada di sini ya teman-teman, dan juga
yang menyimaknya secara live maupun rekaman. Kita lanjut. Di antara sunnah-sunnah yang berkaitan dengan adab tidur, ya, ini yang pertama nih, yang pertama, dan ini justru yang sulit ya, justru yang sulit nih. Mas'alatut tabkiri ila naum. Kalau bahasa Inggrisnya tuh sleep earlier gitu loh. Sleep earlier ya. Jangan dibahasakan dengan bahasa Indonesia. Sleep earlier artinya nyelip air liur. Enggak, bukan itu artinya. Ya, sleep yaitu tidur earlier. Early itu berarti kan dahulu, awal. Tidur lebih awal. Itu tabkir ila naum. Ya, beranjak menuju tempat tidur di awal-awal. Wa tarkis sahri illa li darurah. Dan meninggalkan tidur larut malam kecuali karena darurat. Ya, jangan tidur kemalaman kecuali darurat. Ini sejujurnya masalah di kekinian hari, terutama setelah 2005 ya, ketika handphone itu makin berinovasi ya. Tidur kita jujur aja Pak ya, jujur aja. Kalau dulu masa kita masih kecil tahun ya belum 2000-an ya. Kalau di jalanan Jakarta ini bahkan jam 8 banyak spot di Jakarta rata-rata udah sepi Pak. Dulu sebelum tahun 2000. Ya. Tapi sekarang justru makin malam makin rame. Apalagi daerah-daerah yang memang pusat keramaian. Ya oke lah, daerah sepi, tapi tetap di kamar-kamar kita main handphone kalau malam. Atau adalah urusan gitu nonton TV, main handphone. Bahkan sampai TV-TV itu kan memiliki siaran yang disebut prime time namanya. Prime time-nya orang nonton jam berapa? Ya itu Isya itu jam 7, jam 8. Itu paling lakunya itu. Padahal itu menyelisih sunnah loh sebenarnya. Cuma ini fitnah yang menimpa kita ini. Makanya disebut wa qad ibtuliyal muslimuna fi hadzal 'asri bi taghyiri nizami yaumihim. Kaum muslimin di zaman sekarang itu sedang teruji dengan apa? Dengan perubahan day roll gitu, yaitu kesehariannya berubah, nizamnya, settingan waktunya itu berubah. Yaitu banyak yang tidur larut sampai jam tengah malam gitu. Kemudian baru tidur, apalagi di hari libur kayak gini nih. Duhanya tidur lama banget, habis subuh tidur lama banget, makan pagi jam 9 atau jam 10. Ada yang kayak gitu, udah kayak orang barat ya. Bahkan ada yang tidak bangun kecuali cuman buat sholat subuh doang, habis itu tidur lagi. Saking malamnya itu entah kelayapan, entah main handphone sampai tengah malam, atau bahkan sampai jam 3, sampai jam 2. Itu bisa terjadi pada kita, bahkan mungkin itu diri kita. Padahal ada petunjuknya dari Nabi SAW mengenai tidur malam. Dinukilkan dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, kana Nabi SAW yakrahun nauma qabla al-isya'i wal haditha ba'daha. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya. Tidur sebelum isya itu makruh hukumnya. Kalau tidur setelah asar boleh. Ya, tidur setelah asar boleh. Hadisnya dhaif, yang melarang itu hadisnya dhaif kalau setelah asar. Jadi Rasulullah SAW membenci tidur sebelum isya. Sebelum isya maksudnya sebelum sholat isya. Antara maghrib sampai isya itu makruh tidur saat itu, jangan. Dan Nabi SAW membenci ngobrol setelah isya. Membenci, makruh. Jadi kita itu melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat setelah isya itu hukumnya makruh. Ngobrol setelah isya ya. Kecuali mungkin untuk hal-hal yang darurat atau hajat, seperti ilmu majlis ta'lim, membicarakan ilmu, nasihat, atau bercengkrama dengan istri untuk kebaikan, maka ini tidak masalah.
Untuk zaman sekarang ini banyak pelanggaran, tapi tidur sebelum isya mungkin jarang ya. Ngobrol dan kongko bareng atau hal yang sia-sia setelah isya ini yang biasa kita lakukan zaman sekarang. Apakah kita berdosa? Ya semoga tidak, insya Allah. Lebih-lebih karena memang daur atau roll day kita sekarang itu berbeda ya. Siang kerja dan tidur baru jam 9 itu udah menjadi common untuk zaman sekarang. Bahkan di Saudi Arabia sendiri, di sebagian musim siang itu sepi, malamnya rame, ya gitu. Ya hal ini kembali ke uruf zamani, ya kebiasaan di zaman kita berbeda. Nah, telah tertetapkan secara keilmuan, secara sains, walaupun sebagian tidak setuju, bahwasanya tidur di malam hari itu memiliki faedah yang banyak. Ya. Dan jasmani kita ini mendapatkan faedah dari tidur malam lebih banyak daripada faedah tidur siang untuk jasmani ya. Iya, itu hak insya Allah. Dulu waktu saya masih sekolah disebutkan oleh ada guru psikologis ya, beliau hafizullah ya, guru pesantren. Beliau bilang bahwasanya tidur 1 jam itu lebih baik daripada tidur malam 6 jam. Dulu saya imani itu gitu loh. Karena namanya masih sekolah ya. Ketika guru mentalkin apapun ya saya ikuti. Hanya kemudian kalau kita lihat ya, betul Nabi SAW melakukan qailulah. Qailulah itu tidur di siang hari. Baik sebelum zuhur, asal jangan zuhurnya, atau setelah zuhur. Betul, itu bagus. Sampai kata Nabi SAW, berqailulahlah kalian, tidur sianglah kalian. Sesungguhnya syaitan tidak tidur siang, kata Nabi SAW. Tapi kalau disebut kemudian bahwa saya tidur siang itu lebih menyehatkan dibandingkan tidur malam, maka ini fihi nazar ya, perlu ditinjau lagi gitu loh. Baik dari segi medis, sains, atau dari segi dalil. Karena Al-Quran menyebutkan nahar itu ma jarahtum bin nahar. Nahar itu adalah waktu untuk bekerja. Kalau kita merujuk ke surat An-Naba ya, wa ja'alna an-nauma subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan tidur itu sebagai istirahat buat kalian. Oke. Lalu Allah Ta'ala sebutkan setelahnya langsung malam. Wa ja'alna al-laila libasa. Malam sebagai pakaian menyelimuti kalian. Jadi tidur itu lebih afdal malam. Adapun siang, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Utamanya siang itu mencari ma'isyah, penghasilan, bekerja dan seterusnya. Jadi wallahu alam, tidur malam itu lebih afdal dan lebih natural, lebih bersifat tabi'i bagi manusia dibandingkan tidur siang. Oleh karena itu kita fokuskan tidur malam di sini ya. Kalau tidur siang, anak-anak tidak kita fokuskan. Mau tidur siang silahkan, mau enggak apa-apa. Tapi termasuk sunnah juga tidur siang. Jam-jam segini pun enggak masalah tidur ya. Tapi antum jangan tidur ya. Pemirsa juga jangan tidur. Ya. Anda sendiri enggak boleh tidur kan? Ya antum juga jangan tidur gitu ya. Maka kemudian di sini katakan wa ahammuha. Yang terpenting dari poin ini, ta'widul waladi an-naumal bakira. Membiasakan anak tidur tidak larut malam. Tidur lebih cepat di malam hari. Bagaimana? Bi an yatimma tanawulu ta'amil asya'i fil fatrati min ba'dil maghribi ila salatil isya. Dengan cara menyempurnakan makan malamnya anak di masa fatrah antara maghrib sampai isya, itu lebih afdal. Kalau bisa kita juga kayak gitu. Lah, kebiasaan kita gitu nggak? Anda yakin nggak, ikhwan? Antum di rumah gimana? Makan malam itu ba'da isya atau sebelum isya? Atau emang nggak makan malam? Hah? Sebelum maghrib? Biasanya nih ekonomi sulit nih kayak gini nih. Sebelum maghrib. Tapi setelah isya jarang ya?
Sebenarnya itu lebih, kadang-kadang juga. Sebenarnya lebih afdol sebelum Isya kalau memang antum mau tidur setelah Isya. Antum biasanya Setelah maghrib setelah maghrib sebelum Isya itu lebih afdol. Tapi tidurnya jam 9 jam 10. jam 9 jam 10 itu udah telat sebenarnya. Ya, yang nggak bagus tuh makan malam antara maghrib sama Isya. Tidurnya jam 11. Antara itu kan lapar. Jam 9 nyemil. Ini gendut nanti jadinya. Ya kan? Ya kayak gitu. Antum biasanya di keluarga gimana? Makan malam. Kadang habis maghrib, kadang habis Isya. Antum gimana? Setelah maghrib. Iya. Tapi kita biasanya kalau tradisi kalau orang Indonesia umumnya apa? Umumnya orang Indonesia habis Isya nggak? Habis Isya. Kadang sambil nonton TV kalau kan. Ya, tapi kalau anak-anak kalau bisa habis maghrib. Tapi habis ngaji gitu loh. Ngaji dulu ya. Ayo makan. Nah, nanti habis Isya baru dibiasakan tidur. Masalahnya sekarang kan kita punya handphone. Nggak ada TV, handphone. Dan anak-anak bisa lebih tertarik handphone dibandingkan TV. Sebagaimana kita juga gitu. Ya, kalau kita emang membiasakan dengan handphone, laptop pas habis Isya, anak-anak tertarik ya susah. Maka ya di sini perlu kerjasama ya. Antara suami istri kemudian untuk membiasakan anaknya tidur setelah Isya. Dan lebih afdol lagi ya kita tidur setelah Isya. Sehingga ada percontohan langsung dari orang tua. Nah, kalau ternyata suaminya kerja pulang jam 9, nah itulah kehidupan kita ya, itu nggak masalah ya. Maka istrinya lah yang kemudian mendidik anaknya supaya tidur lebih awal. Baik. Disebut di sini wa min ahammil qadaya al-musa'idati 'ala an-naum al-mubakkir lil-atfal. Di antara hal yang bisa mendorong dan membantu anak tidur lebih awal, man'uhum minan naumi fin nahari bil kulliyah. Mencegah mereka tidur siang secara total. Ini bukan karena menghindarkan anak dari sunnah, bukan. Tetapi supaya malamnya itu tidak terganggu jadwal tidurnya. Karena memang terjadi pada anak yang tidur siang lelap, malamnya susah tidur. Ya, antum lebih pengalaman, kira-kira gimana? Bisa nggak kayak gitu? Hah? Siangnya tidur anak. Nah, tidur siang kan kadang pulesin juga itu, enak. Apalagi kalau kamarnya ber-AC, asik banget itu. Bisa lewat asar kan? Jangankan anaknya, orang tuanya juga. Sampai jam 4, setengah 5 baru bangun tuh anak misalnya. Ini susah lagi nih. Ya, nanti kemudian habis Isya disuruh tidur, nggak bisa. Matanya udah melek, lebih melek lagi daripada pagi hari. Kapan tidurnya? Jam 9, jam 10, jam 11 bahkan ngikutin bapaknya lagi nonton film. Nah, ini susah nih. Ya, maka kalau bisa ya, anak memang biarkan aktif di siang hari. Dilematisnya, orang tuanya capek siang hari pengen tidur. Anaknya nggak bisa diem. Ya, aktif banget. Nah, orang tuanya pengen tidur udah kecapean. Akhirnya orang tuanya mengharuskan anaknya tidur siang. Nah ini, karena kalau misalnya anaknya nggak tidur siang, orang tuanya nggak bisa tidur siang karena anaknya berisik. Udah lah, ayo tidur. Akhirnya tidur siang bareng-bareng. Asar lewat. Ini dia. Enak tidur siang. Habis aktivitas dari subuh sampai zuhur kan. Makan siang. Itu tuh. Jangankan kita yang mungkin nggak di kantor. Yang di kantor banyak ya. Makan siang ke masjid. Ngapain ke masjid? Tidur. Bangun-bangun jam 1:30 kantor. Ya seperti itu. Ya tidur siang memiliki menit. Karena itulah mengapa kita nggak bisa mematuk bahwa setiap orang harus tidur siang. Karena memang kehidupan di zaman modern ini nggak sama dengan kehidupan di zaman Nabi SAW. Ada yang kerjanya gosen atau gojek dan semisalnya. Tidur siang di mana kira-kira? Masjid, ya oke. Ya, role play sekarang atau permainan
kehidupan sekarang daurnya itu nggak sama seperti dulu. Maka dimaklumi kalau ternyata orang-orang tua banyak yang tidur malam dan tidur siang. Ya, bahkan Imam Ghazali mengatakan, "Wa yanbaghi an yumna'a minan naumi naharan fa innahu yurithul kasal." Sampai Imam Ghazali mengatakan, layaknya anak itu dicegah dari tidur siang karena itu bisa menghasilkan sifat pemalas. Walaupun kalam Imam Ghazali ini ya jangan dibawa ke seluruh konteks ya, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidur siang ya. Tapi maksudnya beliau adalah supaya malamnya itu bisa tidur lebih awal dan bisa tahajud, maka siangnya kalau bisa nggak tidur gitu loh. Paham nggak ya? Itu maksudnya ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW juga punya doa terhadap umat ini nih. Dalam Sunan Ad-Darimi disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah untuk umatku di bukuriha. Bukur ini nggak mesti dimaksudkan subuh atau pagi hari, bukan. Nggak cuman itu ya. Apapun yang early, fastabiqul khairat, lebih awal, itu berkah. Kalau di majelis ta'lim datang lebih awal lebih berkah insyaallah. Termasuk bukur juga duduk di depan, itu berkah, lebih berkah dibandingkan belakang. Tidur lebih awal itu lebih afdal karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Datang salat lebih awal lebih afdal daripada datang pas terlambat udah qomat. Itu yang dimaksud berkah untuk umatku di masa-masa awal mereka. Dan masa-masa awal itu melazimkan apa? Terbiasa, terpacu untuk fastabiqul khairat. Jadi nggak apa-apa ditunda, antar gampang lah. Ke sekolah antar, gampang lah. Coba kalau misalnya anak murid kita, peserta didik kita itu kayak gitu, kira-kira kita jadi guru ngeliat murid-murid terlambat dong isinya, mangkal nggak mangkal. Maka orang tua ini harus membiasakan juga untuk mengatur jadwal anaknya, ya, supaya sesuai dengan sunnah, kemudian sesuai dengan kedisiplinan yang terbaik. Ya, baik. Kemudian kita lanjut. Kata beliau, hafizahullah, wa minal qadaya al-muhimma al-muta'alliqa bi adabil maum, di antara masalah yang penting yang berkaitan dengan adab tidur, mas'alatut tafriqi bainal aulad inda akhdil madja'i khasatan dzukuri wal inath. Masalah memisahkan antar anak-anak pas lagi mau tidur nih, satu anak dengan lainnya, lebih-lebih antara putra dengan putri, itu lebih harus diekstrimkan lagi ya. Antar sesama jenis saja sebisa mungkin kalau anak-anak ini sudah usia ya, mungkin 5 ke atas, apalagi usia tamyiz 7 tahun ke atas, yang sudah mengerti perbicaraan, mengerti perasaan, itu dipisah dari anak lainnya walaupun satu jenis laki-laki ataupun sama-sama perempuan. Apalagi kalau beda jenis. Ya. Nah, sebagian orang tua ini kan mungkin karena sayang atau karena kepepet ya. Kepepet dalam artian apa? Gak punya ruangan lagi. Kontrakan cuma satu kamar. Anak usia 7 tahun disamakan dengan adiknya mungkin perempuan usia 4 tahun misalnya. Jangan. Kalaupun terpaksa nih satu ruangan, harus ada sekat. Apa sekatnya? Sekat itu baik berupa apa ya? Jangan sekatnya ini doang ya. Atau segini dong, enggak, sekatnya dia berupa apa? Kayu atau lemari, itu gede banget, butuh dana besar. Enggak yang mungkin papan. Ya. Papan apalah? Papan kajian misalnya atau apalah gitu ya. Kalau emang cuman punya satu kasur doang, ya, sekat pakai papan. Bismillah gitu. Kalau emang darurat karena nggak mampu mungkin. Jangan tanpa apapun gitu loh. Bantal-bantal berduaan gini. Walaupun sama-sama laki-laki. Iya beneran. Karena kita nggak tahu apa yang mereka lakukan ketika tidur gitu loh. Sementara mereka anak-anak yang belum punya bimbingan dan pengetahuan tentang masalah, mohon maaf, seksual.
Ya. Na'udzubillah ya, barangkali ketika sedang tidur mereka melekat satu sama lain, pelukan misalnya, dan menganggap hal tersebut biasa ketika tidur. Ini anak udah usia 5 tahun ke atas, menganggap itu biasa ketika tidur. Jangan dikira itu tidak akan berefek ke sekolahnya loh. Maka nanti ketika di sekolahnya udah biasa sama temen seumuran atau sama adiknya gitu, meluk dia. Kemudian pas sekolah mungkin pelukan sama adiknya, adik kelasnya maksudnya. Adik kelasnya bukan siapa sih. Ntar adik kelasnya bakal merasa diapain gitu. Kemudian ngelapor, cerita sama orang tuanya. Walaupun cerita iseng gitu. Ntar orang tua yang lapor ke sekolah. Kok adik saya dipeluk-peluk ya sama ini, ada apa nih? Gitu kan ya. Atau nanti bisa ada kelainan-kelainan. Jadi hal-hal seperti ini berangkat dari rumah. Berangkat dari pendidikan di rumah. Ya. Memang kesannya remeh, tapi kalau udah kejadian nih repot. Baik sesama jenis atau bukan. Ini pokoknya sesama jenis atau bukan. Makanya di pesantren-pesantren, ya, apalagi remaja, itu nggak ada disediain satu kasur untuk semua santri. Nggak boleh itu, nggak boleh. Ya minimal kalau emang nggak punya uang, nggak punya dana, sekatlah pakai apa gitu. Sehingga ya lebih mending lah daripada mubasyarah. Karena ilsaq jild dengan jild itu menimbulkan perasaan ikhwan. Kita salaman aja itu pakai perasaan nggak? Pakai. Ya ketika tidur orang sudah usia 7 tahun ke atas, itu nggak mungkin dia memeluk seseorang tanpa perasaan. Ketika tidur nanti dia kebiasaan meluk. Nanti ketika ada kejadian, nah ditanya orang tuanya. Di antara pertanyaan psikolog kepada orang tuanya adalah, ini anak biasa tidur di mana? Lebih buruk lagi kalau ternyata antar jenis satu ranjang, satu kasur tanpa sekat. Ya, jadi ini juga sangat diperhatikan kalau punya anak, apalagi kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Nah, punya anak kakaknya laki-laki, adiknya perempuan. Ya, karena laki-laki ini kan sifatnya apa ya, lebih menang gitu ya. Khawatirnya kalau bercampur satu ketika usia kakak ini, abang ini udah gede, ya 7 tahun lebih, 5 tahun lebih lah. Adiknya itu masih kecil, adiknya mau ngapa-ngapain kan nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngelawan atau apa, nanti dipeluk, diapain, dicium dan seterusnya. Yang mana memang anak ini nggak salah, dia nggak tahu apa-apa dan merasakan kok enak ya meluk adik gitu pas lagi tidur. Nah, hati-hati, ya hati-hati nih. Ini bibit ini. Kalau dibiarin dan merasa tidak ada kesalahan dalam itu, orang tuanya nggak pernah memberikan warning, nggak pernah menyekat, nggak pernah memberikan edukasi tentang itu, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri sendiri. Kalau nanti ketika udah remaja, pikirannya lebih liar. Saya waktu ini suka meluk adik saya pas lagi tidur. Atau sudah terbiasa dengan itu, tidak dilarang orang tuanya, menganggap itu hal yang biasa. Ntar kalau dia tidur di tempat lain, dia sangat butuh dengan guling makhluk. Ya, guling makhluk hidup. Dan semisalnya. Ini diwaspadai akan hal-hal yang masuk ke dalam ranah psikologis. Walaupun diremehkan sebagian orang. Nabi SAW kemudian, Nabi SAW menyebutkan, Muru awladakum bisolati wahum abna 7 sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat dan sedangkan mereka dalam keadaan berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' 'ashr. Dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun kalau enggak mau salat. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur kalau udah usia 7 tahun. Itu kata Nabi SAW. Jadi usia anak kalau udah menjelang 7 tahun, persiapkan tempat tidur khusus untuk mereka. Kalau bisa mungkin beda kamar sama orang tuanya kalau bisa. Kalaupun nggak bisa, terpaksa kasih sekat supaya tidak bisa melihat orang tuanya tidur berdua. Ya. Karena kalau anak tersebut bisa merekam apa yang dilakukan oleh orang tuanya dari hubungan, merekam tanpa orang tuanya sadari, itu bisa berdampak kepada psikologisnya di masa remaja dan bisa berakibat yang sangat fatal. Ya. Jadi takhsis, mengkhususkan ghurfah atau kamar untuk anak-anak,
Itu penting. Ya, walaupun tidak diwajibkan harus di kamar lain karena nggak semua orang punya kemampuan untuk itu. Cuman minimal ada sekat. Ya. Baik, kemudian untuk anak kita, di antara madrasah yang harus kita tunaikan pada anak kita di rumah sebelum tidur, wa yu'awwidul waladan nauma ala janbihil ayman. Membiasakan anak tidur menghadap ke kanan. Ini sebagai pengikutan kepada Rasulullah SAW. Ya, karena beliau gimana tidurnya? Ma'a wad'il yadil yumna tahtal khaddil ayman. Menghadap ke kanan dan tangan kanannya itu ditaruh di bawah pipi kanan pas lagi tidur. Memang kelihatannya sweet sih, manis ya. Tapi Rasulullah mengajarkan begitu. Ya kelihatannya unyu-unyu gitu. Ya bukan masalah unyu-unyu dah sekarang dah. Ittiba aja lah. Berpahala insya Allah. Kalau diajarkan gitu kan pahalanya ngalir juga ke kita sebagai orang tua. Dan juga pas lagi tidur tajannubun naum 'alal batn. Usahakan anak itu jangan tidur tengkurap kalau bahasa kita. Nah, ini yang lumayan susah. Untuk mengontrol anak supaya tidak tidur tengkurap susah, apalagi kalau masih balita. Ya, masih balita, masih bayi itu udah bisa tengkurap, seringkali tidur tengkurap tuh. Kalau memang tidak menyulitkan, buat dia jangan tengkurap. Tapi kalau udah usia 7 tahun, hati-hati. Anak-anak jangan, dan larang mereka dengan larangan yang cukup keras, tidur tengkurap. Kenapa? Disebut di sini fin naum al batn, tidur tengkurap khassatan lil waladil ladzi qaraba al hilm, terutama anak yang sudah mendekati usia puber, usia baligh nih, mendekati itu usia 8, 9, 10. Tidur tengkurap itu menjadi tahyijan wa itharatan jinsiyah, membangkitkan itharah jinsiyah, itu Indonesianya apa ya? Nafsu apa ya? Gairah terutama laki-laki. Ya. Itu bisa membangkitkan gairah seksual. Nah, bahasanya gitu. Iya, masa anak usia 8 tahun? Ya Allah, sekarang bocah-bocah 8 tahun ada loh yang memperkosa temannya loh. Itu berita yang ya ada seperti itu. Walaupun ya jarang, tapi jangan sampai terjadi pada anak kita, na'udzubillah min dzalik. Bisa diawali dari apa? Ya bisa diawali dari gambar, dari handphone dan seterusnya. Tapi bisa juga diawali dari apa? Dari tidur tengkurap. Karena kemaluannya itu bisa dia, mohon maaf nih agak vulgar, dia gesek-gesekan mungkin ke ya pokoknya seperti yang bisa terbayang lah, ya na'udzubillah min dzalik. Maka jangan kasih seperti itu. Bagaimana dengan guling ya? Bukankah guling juga berpotensi juga bisa seperti itu ya? Ya guling tetap mubah insyaallah, karena di sini Anda tidak tahu dalil pelarangan guling ya. Tapi tetap ya yang terpenting tengkurapnya jangan. Karena potensi untuk itharah jinsiyah, yaitu membangkitkan seksual ya, hasrat seksual itu lebih ke tengkurap ya. Kemudian di antara adab yang harus kita tanamkan pada anak yaitu mengajarkan kepada mereka doa sebelum tidur. Doa sebelum tidur dengan beragam lafalnya. Lafal yang paling singkat bismikallahumma amutu ahya bisa. Dalam hadis lain bismika Allahumma ahya wa amut bisa. Dalam hadis lain Allahumma bismika ahya wa amut, atau Allahumma bismika ahya wa bismika amut bisa. Semua itu sahih. Enggak masalah dengan salah satu dari lafal-lafal tadi. Ya, tafadhol silahkan. Ya, itu sebelum tidur. Ya. Kemudian baca ayat kursi. Ya. Anak-anak diajarkan baca ayat kursi, apalagi di sekolah ini tafsir Ibnu Katsir. Di sekolah Ibnu Katsir ini kerap kali alhamdulillah kan dibiasakan di sini apa? Hafalan-hafalan ya. Kan sebuah tahfidz memang banyak, walaupun mungkin TK itu kan hafalannya juga alhamdulillah diprioritaskan. Hafalan-hafalan yang paling utama yaitu akhir-akhir juz amma misalnya. Iya, alhamdulillah. Jadi anak terbiasa baca ayat kursi bisa gitu. Alhamdulillah. Sebelum tidur baca ayat kursi biasa kan itu. Urutannya begitu. Bismikallahumma amutu ahya. Kemudian baca ayat kursi ya.
Nah, bagusnya lagi kalau kemudian biasakan membaca 3 surat terakhir dari Al-Quran. Ya, sebagaimana Nabi SAW contohkan kan, ini kan. Kemudian 3 kali tuh gitu meludah. Baca kemudian Qul huwallahu ahad 1 surat. Qul a'udzu birabbil falaq surat kedua. Qul a'udzu birabbin nas surat ketiga. 3 surat. Setelah itu baru kemudian dioleskan ke seluruh tubuh yang dimampu. Itu anak seneng loh kayak gitu. Hanya saja nih orang tua mau apa enggak gitu loh. Itu dia masalahnya. Orang tuanya mau apa enggak ngajarin. Sebenarnya anaknya yakin deh mau. Karena hal ini menarik gitu loh. Menarik. Ya, anak suka. Wah, lucu banget ya gitu. Nah, dibiasakan gitu. Jangan anggap, tapi Ustaz masih kecil Ustaz, usia 6 tahun Ustaz, usia 4 tahun Ustaz, walaupun usia 4 tahun. Kalau antum semakin bisa dan semakin mampu untuk mengajarkan praktek-praktek ini di usia dini, itu lebih afdol dan lebih paten lagi untuk masa depannya dia. Begitu. Dan dia akan lebih ready untuk mengikuti sunnah-sunnah berikutnya. Beneran deh. Lebih siap untuk mengikuti sunnah-sunnah berikutnya. Anak itu kalau misalnya kita terlambat ngajarin dia, malah lebih alot, lebih susah. Apalagi kok baru diajarin pas sudah sekolah, SMP, udah bisa ngedebat, udah bisa ngebantah. Maka diusahakan dari SD atau dari TK bahkan sebelum sekolah. Ya, baca itu. Pas bangun, ya utamakan baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Biasakan itu sampai hafal. Atau hafalkan dulu itu baru nanti biasakan. Fadhol, silahkan pilih yang terbaik. Ya, yang agak sulit memang untuk membangunkan sholat subuh ya. Tapi sejujurnya kalau udah dibangunkan dari kecil, dari usia SD, itu sampai tua malah nggak mungkin nggak bangun pas mau subuh. Ada sebagian orang tua, kalau misalnya kita perhatikan sebagian orang tua zaman sekarang, orang tua yang udah tua ya gitu ya, itu selalu bangun jam 3 tanpa bel, tanpa alarm. Kenapa? Karena dari kecil mbah-mbah kita itu ngajarin orang tua kita begitu. Adapun bapak-bapak muda dan mahmud muda ya, mamah muda ya, banyak yang keceplosan sampai jam 6. Aduh, parah banget ini. Apalagi kalau udah beragak malam minggu ya. Malam minggu malam yang panjang, kayak begadang jadi panjang. Akhirnya keceplosan tuh. Keceplosan apa kejuntrungan? Kejuntrungan keterusan. Los gitu sampai jam 6. Ya Allah. Ya, anaknya apalagi? Maka ini agak sulit. Coba orang tua kita nih sebagai orang tua. Ketika anak-anak kita masuk ke usia SD misalnya, bangunkan mereka sebelum subuh. Ya, membiasakan gitu. Nanti sampai tua keinget tuh sama orang tuanya. Saya dari kecil dulu dibangunin sampai sebelum subuh. Kayak ibu saya, ibu Ana nih, cerita dulu dibangunin dari jam 3 atau jam setengah 3 sama buyut Ana rahimahullah, udah wafat. Buyut Ana kan Betawi ya. Orang Betawi zaman dulu tuh emang galak-galak. Sama anak tuh galak, disiplin, galak gitu loh. Dibangunin, dipaksa bangun itu. Masih kecil, disuruh kemana? Jalan kaki sekitar 1 atau 2 kilometer ke Kali Ciliwung. Dulu Kali Ciliwungnya masih ya. Kalau sekarang kan Kali Ciliwung itu kan naudzubillah ya, airnya itu bukan butek lagi itu. Nah, disuruh nyuci piring dan pakaian di kucuran mata air di dekat Kali Ciliwung. Dan zaman itu masih banyak kebun, masih gelap. Orang zaman dulu tuh, ibu-ibu kita tuh, orang-orang tua kita. Kalau sekarang mana ada kayak gitu kan. Mungkin orang desa, sebagian desa ada. Tapi ini di Jakarta dulu, Kali Ciliwung. Akhirnya sampai sekarang nggak bisa, jam 3 tuh tidur nggak bisa, pasti bangun. Karena udah trained, udah terlatih banget sampai udah ada alarm tubuh gitu loh. Jam 3 bangun, jam 3 bangun. Betapa banyak orang-orang tua kita kayak gitu. Nah, kita ini belum tentu kayak gitu, ya. Bahkan azan aja denger aja masih syukur gitu kan. Nauzubillah ya. Nah, ya kita ajari diri kita sendiri dulu. Kalau belum bisa pakai jam beker, pakai alarm dan seterusnya. Kemudian bangunkan anak kita yang udah usia sekolah. Jangan kayak orang barat deh.
Orang barat itu mana boro-boro mereka bangunin jam segitu. Atau kebanyakan orang sekarang beranggapan anak kayak gitu belum pantas dibangunin subuh. Ya enggak lah, dari sekarang harus. Usia SD ya, ajarkan itu. Ya. Dan di antara trik supaya bisa bangun lebih cepat subuhnya, ya tidurnya lebih cepat. Itu dia, makanya dari awal kita tanamkan tidur lebih cepat, maka bangun lebih cepat. Kalau orang dewasa kayak kita insya Allah bisa tidur agak lambat, bangun lebih cepat mungkin bisa. Tapi kalau anak-anak itu kan nggak bisa dia. Tidur akhir, oh pasti susah itu bangunnya nanti. Begitu. Nah, kemudian dikatakan di sini, wajibu 'alal ab an la yatruka waladahu yanam fil baiti wahdah. Wajib atas orang tua, bapak-bapak ya. Jangan sampai meninggalkan anaknya tidur sendirian di rumah. Jangan. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah SAW naha an yabita rajulu fil baiti wahdah. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk tinggal di rumah sendirian. Jadi sebenarnya ada larangannya loh. Rumah atau kontrakan dia tinggal sendirian, nggak ada teman, itu sebenarnya ada larangannya, walaupun tidak sampai haram. Ya biasanya bujang-bujang nih tinggal sendirian, ya perlu teman, ada teman. Tapi ya walaupun sama temennya jangan tidur satu kasur, ya ini bahaya juga ini. Ini lebih bahaya nanti jadinya, jangan. Ya. Maka kalau misalnya dilarang tinggal walaupun dewasa, dilarang tinggal seorang sendirian satu rumah, maka bagaimana dengan anak kecil? Makanya kalau anak kecil nih, ibu-ibu sosialita atau ibu-ibu parlente ya, punya mobil dikasih sama suaminya, Masya Allah. Ada anaknya masih balita atau bayi, tidur. Dia nyetir, anaknya tidur kan di samping. Ada kejadian, dia kemudian ke Indomaret atau ke mall gitu, ditinggalin anaknya sendirian di mobil tidur. Kemudian dikunci dari luar. Akhirnya ada orang lewat kemudian, loh ada anak bayi, ada anak balita di sini, tidur. Jadi kasus itu. Orang tua yang kurang ajar gitu atau orang-orang. Dikasusin sama orang-orang. Dan memang nggak benar, nggak beretika, nggak boleh seperti itu. Anak itu harus dipantau terus, gitu. Jangan sampai dia sendirian di rumah. Antum pernah dengar nggak di sini cerita di sini, Habibi? Pernah dengar nggak cerita di sini? Di daerah sini nih, di ada atas sini. Dulu sebelum ada perumahan bawah, ada seorang anak pakai gendongan di pohon, dimakan anjing. Pernah dengar ya? Dulu kan di sini kan rawa-rawa di sini kan. Ya mungkin diceritain nama mertua, dimakan anjing. Karena apa tuh? Karena dibiarin tuh anak apa? Di apa namanya apa sih gendongan yang di pohon gitu ya? Ya ayunan. Ya kan dimakan anjingnya di ayunan gitu kan? Dibiarin gitu. Pokoknya akhirnya ada anjing dimakan itu bayi. Yang makan anjingnya apa bayinya makan? Anjingnya makan. Ya, dua-duanya berita yang bagus sih. Ada anjing makan bayi jadi berita. Ada bayi makan anjing, itu berita nggak? Berita juga. Tapi yang terjadi waktu itu anjing makan bayi yang sedang di ayunan. Itu hati-hati. Bahkan kalau kita mungkin mengayun bayi kita gitu, di dalam rumah pakai ayunan gitu kan. Itu juga jangan ditinggal sendirian. Ya dibiarin kita kemudian di mana gitu. Dia sendirian aja tidur gitu. Hati-hati. Ya mungkin nggak ada binatang, tapi ada yang lebih buruk dari binatang. Apa? Syaitan. Ya. Bayi itu kan belum bisa dia baca Bismillahirrahmanirrahim amutu ahim, belum bisa ya. Kita minimal kita pantau itu bayi. Jangan sampai syaitan membuat dia gerak-gerak kemudian jatuh dari ayunan. Itu kerjaan bisa syaitan tuh. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian di antara yang bagus juga untuk rumah, wa yafdulu an yakuna fi ghurfatil waladi syai'un min ad-daw. Kamar tidur anak itu lebih baik ada cahaya. Kawad'i misbah ka'rubai saghir, seperti apa? Senter kecil atau apalah gitu, sehingga tidak 100% gelap pas ketika anak itu lagi tidur di kamarnya. Enggak 100% gelap.
ada cahaya sedikit, baik dari handphone atau dari apa gitu ada cahaya, sehingga kalau anak itu terbangun bisa pegangan apa, bisa ke kamar mandi pegangan atau gimana. Ya, mungkin pertanyaan antum adalah, Ustaz, bagaimana kalau hadis Nabi SAW, atfi'ul masabiha 'inda ruqad. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, padamkanlah lentera-lentera ketika tidur. Ini tidak bertentangan, ikhwan. Ya. Maksud dari lentera tersebut adalah lentera yang seperti petromak atau lilin atau misalnya yang memang ada apinya gitu loh. Karena di zaman Rasulullah tidak ada lampu-lampu kayak gini, nggak ada. Ya. Maka mematikan lampu di kamar sebelum tidur itu bukan termasuk sunnah, tapi termasuk boleh, bukan sunnah tapinya. Yang jadi sunnah adalah mematikan semacam lilin atau hal-hal yang sifatnya terbakar dan menyala. Nah, itu baru dimatikan. Kenapa? Illatnya adalah fa innal fuwaisiqata rubbama ijtaratil fatilata fa ahraqatil bait. Bisa jadi syaitan itu mengendarai atau menyuruh fuwaisiqah, binatang fasik. Binatang fasik itu kayak tikus, kayak ular, kayak jengking gitu kan. Bisa ya, terutama tikus. Itu tertarik sama petromak itu atau lilin itu, kemudian kesenggol. Jatuh itu lilin atau petromak itu, apinya nanti kena kain, kena apa, rumah kebakar. Itu yang dimaksud oleh Nabi SAW. Adapun lampu-lampu ini, antum nyalahin sehari 24 jam pun nggak bakal ada tikus kemudian nyenggol lampu, nggak ada. Jadi itu tidak termasuk. Ya, jadi mematikan lampu sebelum tidur dari segi ininya tidak termasuk sunnah. Tapi kalau dari segi pengiritan, irit, iya termasuk sunnah. Ditinjau dari irit termasuk sunnah. Tapi kalau ditinjau dari, nanti ada binatang yang enggak termasuk. Ya begitu. Ya. Kemudian di antara sunnah yang perlu kita tanamkan pada anak kita sebelum tidur adalah wudu. Tidur saat suci, wudu. Kata Nabi SAW, "Idza akhadta madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu mau tidur, ke tempat tidur, maka wudulah seperti wudumu menuju sholat. Sama wudunya persis. Nah, itu ajarkan anak seperti itu. Nah, juga yang ditanamkan untuk anak berikutnya adalah, jangan tanamkan pada kan biasanya kalau anak sebelum tidur cerita tuh ya. Tanamkan kepada anak hal-hal religius yang bermakna, yang bagus. Dari tidur ini maksud dari tidur ini supaya kita bersyukur sama Allah. Supaya besok hari kita bisa segar dan bisa sholatnya, misalnya gitu. Tanamkan pada anak maksud baik dari tidur. Jangan cuman dah tidur. Nggak ada tanamkan niatan apapun. Jadi kalau kita memberikan penanaman niatan yang baik di amalan kecil, anak itu tersebut akan insya Allah akan terbiasa menjadikan sesuatu yang kecil ini berpahala, gitu loh. Tidur dianggap orang itu hal yang lumrah biasa, nggak ada nilai apa-apa. Tapi kalau dia niatkan untuk kebaikan lillahi ta'ala, maka ada pahala yang menunggunya insyaallah dunia dan juga akhirat. Taib, untuk adab-adab tidur dan tema ini insyaallah kita cukupkan sampai sini. Ya, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan atau enggak? Bismillah. Kev, gimana? Kalau enggak kita finish sampai sekarang. Kalau lagi dicek. Finish. Hah? Enggak ada, kelas. Kita cukup sampai sini aja. Hah? Ya. Yang ada hadir dari Kutai Timur. Hah? Dari mana? Di Facebook. Fadhal. Bagaimana mengenai matikan lampu jika ditinjau dari kesehatan
juga masuk kesehatan tidak? Ya, matikan lampu dari segi kesehatan apakah masuk kesehatan atau tidak itu Anda nggak tahu kalau dari segi itu. Kalau kata sebagian orang iya katanya supaya lebih sehat kulitnya matikan lampu saat tidur. Ya kalau emang itu benar ya alhamdulillah matikan lampu. Tapi kalau tidak ya tidak. Artinya begini, apa niatan kita mematikan lampu? Kalau mematikan lampu niatan kita karena kebiasaan semata maka ini tidak berdosa, tidak pula berpahala. Tapi kalau misalnya niatan matikan lampu ini karena hadis Nabi SAW atfi'ul masabih inda raqad, maka masabih tersebut tidak termasuk lampu-lampu zaman sekarang. Lampu-lampu zaman sekarang itu berbeda dengan petromak atau lilin atau masabih yang ada di zaman Nabi SAW, sehingga tidak termasuk hal yang disunahkan secara zat. Tapi kalau misalnya mematikan lampu di sini maksudnya adalah untuk pengiritan biaya, ya supaya tidak mubadzir, maka ini masuk ke dalam hal yang disunahkan, dianjurkan sangat, ya karena memang perlu diirit biayanya. Ya, cuman wallahu alam, betapa banyaknya syaitan yang berkeliaran kalau lampu murni total dimatikan, maka sangat tidak dianjurkan kalau untuk zaman sekarang mematikan total. Ya, tidak dianjurkan kalau total ya, karena syaitan bisa berkeliaran, baik syaitan dari kalangan jin ataupun manusia. Karena rumah yang mati total lampunya itu ya disukai pencuri juga gitu loh. Jadi sebaiknya memang ada bagian di dalam rumah yang dihidupkan, ya supaya tidak, minimal teras depan gitu loh, ya supaya ada tanda-tanda kehidupan gitu kan, ya begitu wallahu alam. Jadi tidak masalah mati atau tidak lampunya, tidak masalah. Hanya kalau anak pribadian lebih khusyuk tidur lampunya dimatikan lebih enak, ya bagaimana ya taib ya fadal. Dari disebut nggak sih? Enggak. Namanya? Iya. Ya terserah antum mau sebut enggak. Jangan sebut yang enggak. Lampu tidur apakah baiknya menyala atau digelapkan saja Ustaz? Anak-anak nggak menangis jika lampunya dimatikan. Lampu tidur? Iya. Lampu tidur. Kayak gimana lampu tidur itu? Yang kecil itu ya? Iya. Sebaiknya enggak dimatikan. Sebaiknya ada gitu. Sebaiknya karena untuk ya supaya tidak terlalu gelap, itu pertama. Kedua, kalau dari segi untuk anak ya, anak sehingga tidak terlalu takut gitu loh. Ya. Dan ketiga, kadang sebagian anak kalau malam hari di tengah malam mau kencing. Ya. Dan untuk melatih supaya nggak ngompol, jadikan dia berani gitu loh. Kan mungkin anak-anak awalnya ngompol dulu gitu kan. Faktor usia juga masih kecil. Tapi untuk mendidik supaya dia nggak rajin ngompol, supaya dia menuju kamar mandi lebih mudah, dia perlu adanya pencahayaan. Maka sebaiknya dia adakan pencahayaan tersebut tidak full tapi cuma lampu tidur biasa, sehingga kalau dia mau membangunkan orang tuanya, dia tahu di mana letak orang tuanya. Atau mau bangkit dari tidurnya menuju kamar mandi, dia tahu jalan yang harus dilewatinya gitu loh. Ya, itu lebih afdal dan lebih membuat pendidikannya lebih baik. Insya Allah seperti itu ya. Tapi gambaran ana tentang hal ini dengan gambaran sebagian orang ya beda, mungkin karena dekorasi rumah kan beda-beda orang. Ada yang kamarnya di dalam kamar, ada yang kamar mandi di dalam kamar, ada yang kamar mandinya di luar kamarnya, ada yang kamar mandinya bahkan di luar rumah, bahkan ada yang jedingnya itu di kebun. Kalau ini, ana nggak bisa bicara kalau ini, karena bukan dunia ana. Tapi di kampung-kampung ada yang seperti itu, ya. Wallahu a'lam. Ini masing-masing aja dikondisikan mana yang terbaik untuk pendidikan anaknya. Ya, wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Harus pakai sapu lidi kasur untuk dikebab atau seperti apa? Hal tersebut dibebaskan ya kawan. Kalau yang sunnahnya adalah apapun yang
Sunnahnya di ibrahnya itu bukan di peralatan, tapi ibrahnya adalah di perbuatan. Jadi pakai alat apapun selama itu, bahkan kalau nggak ada kain pun pakai tangan kebas-kebas ya fadhal 3 kali selesai. Jadi ibrahnya di perbuatan. Ya. Peralatan itu wasilah saja. Dan juga kenapa dikebas-kebas seperti itu? Karena kita tidak tahu apa yang ada di kasur. Imma berupa binatang atau kuman, bakteri, imma berupa syaitan, kita nggak tahu. Berarti di sini ibrahnya di perbuatan. Adapun hasilnya itu terserah Allah. Yang penting kita sudah menunaikan sunnah Nabi SAW. Ya begitu. Fadl dengan apapun, fadl. Ya. Itu dalam mengebas itu apakah harus membaca basmalah saat mengebas atau takbir? Fadl pakai apa aja, bismillah fadl, mau zikir fadl, nggak masalah. Ya, nggak ada masalah. Tanpa bismillah, tanpa takbir pun nggak masalah. Kebas aja. Tapi kalau ada niatan sunnah dapat pahala dia. Kalau nggak ada niatan sama sekali, kebiasaan doang, ya nggak ada pahala, nggak dosa juga. Ya, seperti itu. Umur berapa anak harus dipisahkan tidurnya perempuan dan laki-laki? Kata Nabi SAW, yaitu yang tadi kita sebutkan hadisnya, wafariquhum fil madaji', itu dalam konteks usia 7 tahun. Ya, 7 tahun. 7 tahun ini dikatakan oleh ulama fuqaha, itu disebut sinnut tamyiz. Sinnut tamyiz, yaitu usia tamyiz, usia bisa membedakan baik atau buruk kalimat dengan kalimat gitu. Jadi pada usia tamyiz itu anak kita harus untuk mendidik anak sholat. Ya. Dan juga yang kedua, pisahkan kasur atau ranjang mereka, atau kalau bisa kamar mereka. Atau kalau nggak bisa kasur dipisahkan, disekat, jangan sampai bersatu. Itu 7 tahun. Kalau dimulai lebih earlier, 5 tahun, 6 tahun ya nggak masalah. Anaknya 6 tahun misalnya, belum 7 tahun, tapi udah dipisah tidurnya. Itu nggak masalah. Kalau memang dia berani. Iya. Ada lagi? Ada. Benarkah tidak boleh satu selimut saat tidur ibu dengan anak laki-lakinya? Jangan. Anak laki-laki usia berapa? Nggak disebutkan di sini. Kalau tadi usia 7 tahun, antara anak saja jangan. Begitu pula dengan ibunya 7 tahun. Jangan. Karena usia 7 tahun ini udah punya pikiran ya. Makanya Rasulullah SAW menyuruhnya untuk persiapan sholat. Walaupun belum wajib atasnya sholat, tapi dilatih supaya sholat. Artinya dia ini udah punya merasa tanggung jawab gitu, walaupun belum mukallaf. Ya. Dan keimaman anak usia 7 tahun udah sah. Ini menunjukkan ya dia berarti memang sudah ada ibrahnya dalam Islam dari segi pendidikan dan perasaan. Maka kalau dia satu selimut dengan ibunya, satu kasur dengan ibunya, bahkan satu selimut dengan ibunya, ini bahaya nantinya nih. Ya. Boleh jadi dia, mohon maaf, yang memegang salah satu atau memegang tubuh ibunya dan pikirannya mungkin beda gitu loh. Dengan bagaimana anak balita memegang ibunya. Apalagi dia punya pergaulan di sekolahnya yang beda dengan pergaulan ketika masih usia 5 tahun. Belum lagi anak-anak sekarang di sekolahnya macam-macam ngomongnya. Jadi hindari hal tersebut. Pisahkan kasurnya atau kamarnya kalau bisa dari ibunya atau orang tuanya. Seperti itu. Ya. Fadol. Untuk anak-anak adab zikir yang dilafazkan sebelum tidur, ada yang lebih mudah kah Ustaz untuk anak-anak? Ya paling mudahnya bismillahirrahmanirrahim amutu ahya. Tapi step by step ikhwan. Jangan langsung satu paket semua gitu. Jangan kan anak-anak, antum sendiri belum tentu mau. Ya, mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Itu dulu bentar. Itu dulu. Kalau itu sudah terlatih misalnya 2 minggu rutin, tambah ayat kursi. Ya. Jadi mutadarrij, munajjam, yaitu bertahap berangsur. Nah, kalau misalnya itu dan ayat kursi udah 3 surat terakhir. Nah, berderajat itu.
Kalau 3 surat ayat terakhir udah semuanya jadi paket nih. Pertama Bismillahirrahmanirrahim udah biasa nih 2 minggu ya. Minggu ketiga ayat kursi. Ini kan agak panjang. Sampai 6 bulanan misalnya atau 3 bulan lah ya. Oke. Tambah kemudian 3 surat terakhir. Ya. Nah, kalau udah sampai 6 bulan tambah kemudian doa lainnya. Imma dia bisa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika dan seterusnya. Itu agak panjang tuh karena lumayan wajjahtu ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika dan seterusnya. Itu agak panjang, maka butuh waktu mungkin agak panjang. Baru kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Ya begitu. Karena itu agak lebih sulit itu. Itu paling akhir deh, final deh. Jadi urutannya untuk anak awali dengan Bismillahirrahmanirrahim dulu. Itu biasakan yang penting biasakan dulu itu. Yang mudah dulu. Jangan langsung satu paket. Bismillahirrahmanirrahim ayat kursi juga 3 surat terakhir juga, ini juga. Bentar. Berderajat atau berangsur tapi terbiasa itu lebih baik daripada sepaket namun nanti lama-lama menyerah. Anak ini belum bisa langsung dipaketin gitu kayak orang dewasa, enggak. Karena dia mungkin belum bisa baca, belum terlatih lisannya. Udah gitu ngeliat orang tuanya juga boro-boro tidur pakai doa gitu kan. Itu lebih parah lagi tuh. Ya bagaimana orang tua bisa mengajarkan anaknya doa sebelum tidur sementara diri sendiri orang tuanya juga sebelum tidur nggak doa. Sebelum tidur apa? Nonton dulu biar sampai tidur baru. Itu nggak bisa orang tua kayak gitu tuh ngajarin anaknya ya. Jadi ibda binafsik gitu. Mulai dari diri Anda dulu. Masa ngajarin anak supaya tidur dengan baik sendirinya nggak gitu ya. Maka urutannya begitu. Ya, berderajat. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu yang paling akhir deh kalau udah terlatih tadi yang banyak yang udah terlatih sepaket baru 2 ayat terakhir. Kalau ternyata semuanya udah nih misalnya usia 7 tahun udah bisa semuanya ini, antum pahalanya banyak. Insyaallah sampai akhir hayat anak itu antum wafat, mungkin anak itu baru masih kecil antum wafat, sampai anak itu sampai tua setiap hari pahalanya ngalir ke antum. Jadi jangan remehkan karena ini urusan keseharian kita ya kawan. Iya, ada lagi? Jika 2 anak perempuan usia 5 tahun dan 8 tahun masih tidur bertiga dengan ibunya, apakah boleh? Dipisah ya kawan. Karena di antara itu ada yang 8 tahun. Dia melewati 7 tahun. Rasulullah SAW menyuruh fariqu bainal madaji'. Ya. Antar anak aja dipisah, anak dengan orang tua juga dipisah. Minimal pisahnya itu jangan satu kasur. Kalaupun satu kasur, ya ada sekat gitu loh. Jangan campur, jangan. Iya, ini bukan masalah sayang nggak sayang, ya tetap sayang. Cuma, apalagi di zaman sekarang ya, cuma kan anak itu kan harus dibiasakan supaya tidurnya tidak bercampur dan nanti tidak terjadi apa-apa untuk anak tersebut. Ya, karena itu 8 tahun sudah ada perasaan di hatinya. Bahkan anak-anak sekarang sudah mulai ada birahi seksualnya. Karena pergaulan, tontonan dan lainnya. Maka usahakan betul-betul agar meminimalisir itu semua, ya. Begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kajian ada lanjutannya atau tidak? Kalau tidak, judul kajian kitabnya apa? Sebenarnya kajian ini kolaborasi ya, collab itu bahasa sekarang ya, antara tim HAJ ini dengan teman-teman yayasan Sahabat Sunnah Sekolah Ibnu Katsir ya. Jadi untuk urusan apakah kajian ini berlanjut atau enggak, ana tidak tahu ya. Ana hanya bertugas untuk menyampaikan aja. Nanti bisa kita obrolin dengan rekan-rekan. Ana sih berharap dilanjut, tapi mungkin dengan pemateri asatidzah lain yang di antara asatidzah yang lebih berkompeten ya. Begitu. Ya, ana sih berharap begitu. Ya, wallahu alam nanti kita obrolin lagi dengan teman-teman dari Sekolah Tahfidz Ibnu Katsir. Dan juga ini sekolah yang Masya Allah ya, yang merupakan rintisan dari para ikhwah sekalian yang
luar biasa perjuangan mereka. Jadi kita juga memperkenalkan sekolah ini, walaupun ana sama sekali bukan duta sekolah. Ya ana nggak masuk struktural. Ya ana bukan gurunya juga, bukan ustadznya juga, pembina bukan. Tapi ini volunteer aja. Karena ana melihat masya Allah sekolah ini ya luar biasa. Semoga ketulusan teman-teman itu diganjari oleh Allah dengan kebaikan. Dan ini lokasinya juga ana di sekolah. Ya. Ana di sekolah, lokasinya di sekolah tafsir, sekolah tahfidz Ibnu Katsir. Ya, karena kebiasaan kajian tafsir Ibnu Katsir jadi tafsir ya. Ya, harap teman-teman juga punya respon yang baik terhadap sekolah sunnah ya, di antaranya sekolah ini tahfidz Ibnu Katsir di daerah Cilangkap, Jakarta Timur ya, nggak jauh dari kediaman, sebenarnya jalan kaki pun sampai ya. Ini membutuhkan bantuan motivasi dan baik bantuan dari segi dana ataupun moral kepada sekolah ini yang masya Allah berkah. Jadi mohon dukungannya untuk kajian-kajiannya dan juga sekolahnya. Dan jika teman-teman mungkin ada untuk mendonasikan ya untuk sekolah ini ya, mungkin bisa dilihat ada nggak di running text-nya. Bisa dilihat di running text untuk membantu sekolah yang bermanfaat ini. Gedungnya alhamdulillah sudah luar biasa ya. Ada berapa gedung? Ada berapa gedung sekolah ini? 2,5. Nah, setengahnya itu yang kenapa harus setengah gitu kan? Ya setengah itu jawabannya ada pada antum, infak antum insyaallah gitu ya. Ya, ana di sini volunteer untuk mengajar sedikit di taklim ini, dan ana sangat simpatik kepada sekolah yang semoga Allah muliakan ini. Ya bukan apa-apa, tetapi memang sangat butuh bantuan dan juga sangat butuh support dari kita semua, dari asatidzah, dari ikhwah sekalian atau akhwat. Dan kalaupun mau menyekolahkan anak di sini ya masya Allah, insya Allah walaupun rintisan tapi kemapanannya bagus gitu loh ya, kemapanannya, ketabahannya, kesabarannya, ketulusannya, insya Allah semoga Allah Ta'ala kuatkan selalu ya. Ada di daerah ini dan daerahnya tenang insya Allah ya. Teman-teman yang mungkin pernah ngeliat live streaming kajian jin-jin itu, satu dunia beda alam, kajian serial alam gaib itu yang nggak jauh dari tempat yang antum lihat, kelihatannya kan masih alami, banyak binatang dan seterusnya ya. Anak kadang-kadang live streaming ya dari sini juga ya, dan pengurusnya teman-teman kita juga, jemaah-jemaah kita juga. Maka semoga Allah Ta'ala menjadikan usaha yang berkah ini semakin diberkati oleh Allah, dibantu oleh Allah melalui hamba-hamba yang dermawan ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan peserta didiknya dan juga terutama guru-gurunya selalu ikhlas, selalu tulus, tabah, pengurusnya juga pada berusaha dan tabah, dan juga peserta didiknya berkah-berkah semua insyaallah taala. Ya. Ada pertanyaan lagi, ikhwan? Enggak ada. Ya, baik. Ya, kita mungkin cukup sampai sini. Ada tambahan dari pihak yayasan? Nggak ada, cukup sampai sini insyaallah. Tadi ada pertanyaan soal apakah kajian ini ada kelanjutan atau apa gitu. Itu nanti tolong dikonsiderasikan lagi. Dan ana pribadi siap untuk mengalokasikan ini selama untuk dakwah kebaikan sekolah dan juga dakwah kaum muslimin. Fadhol antum kita fasilitasi insyaallah dengan sebaik-baiknya insyaallah taala ya, karena untuk kebaikan dan untuk bersamaan dan manfaat ilmu insyaallah taala. Ana cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jaza. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.